Shalom saudara-saudara. Saat ini kita mau bicara tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena banyak orang Kristen pada dasarnya tahu Allah Bapa, Allah yang mencipta, yang memberikan pada kita kehidupan, kesempatan tumbuh, bekerja, dan kesempatan memilih. Tetapi orang Kristen juga tahu manusia pertama memilih untuk mendahulukan dirinya, bukan memuliakan Allah. Mereka memilih untuk menjauh dari Allah dan mendahulukan apa yang dianggapnya penting. Dan karena itu manusia berdosa dan menyimpang dari kehendak Allah, makin lama menjauh dari Allah, menuju kebinasaan. Orang Kristen juga tahu bicara tentang Tuhan Yesus, Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih dan ingin menyelamatkan kita dari kebinasaan itu. Allah yang menebus dengan kematiannya, Allah yang mendamaikan kita. Dan karena itu kita harus sedang sukacita. Dan banyak orang Kristen setelah diselamatkan lalu menjalani hidup, melayani di gereja atau menjalani hidupnya sendiri. Tetapi seringkali dalam menjalani hidupnya sendiri sebagai orang Kristen dia masa sendirian. Saudara, kita lupa tentang Roh Kudus. Seringkali orang bayangkan Roh Kudus terlalu abstrak, burung, lidah api, angin. Roh Kudus adalah satu pribadi, saudara. Pribadi itu punya peran, punya kehendak antara lain. Dari mana saya bisa katakan bahwa dia punya kehendak? Saudara-saudara, ingatkah cerita tentang Kisah Rasul 12? Ya, Tuhan juga tahu Kisah Rasul 13. Menjadi dia punya kehendak, tapi bukan hanya dia punya peran. Apa perannya bagi hidup Anda dan saya? Saudara, kita lihat pertama-tama ketika Roh Kudus datang dalam diri kita, bukan di samping sana, bukan jauh di surga, tapi masuk ke dalam diri kita. Karena Kristus sendiri katakan, aku menghembuskan, dikatakan sana Injil Yohanes, dia menghembuskan Roh Kudus ke dalam dirinya. Juga dalam surat Titus dikatakan Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya, Titus pasal 1. Dan masih banyak lagi. Jadi pertama-tama Roh Kudus menjaminkan kita tidak pernah sendiri di dalam hidup, saudara. Allah, pribadi Allah yang begitu mencintai kita, mengawal kita, karena kita tahu, dia tahu setelah keselamatan ada kuasa lain akan menarik kita dan mengganggu, menggoda, tapi Allah tidak biarkan kita sendiri. Kedua, Roh Kudus juga akan membuat kita punya kuasa untuk bersaksi. Seperti Petrus yang tadinya begitu takut bisa mengkhianati Tuhan, berani bicara depan orang lain tanpa khawatir risikonya ketika Roh Kudus sudah dalam diri dia. Jadi kita dibuat jadi berani, mampu dan punya kuasa bersaksi. Bukan kuasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk beli Innova baru, beli HP baru, atau dapat pekerjaan baru, tapi kuasa supaya rencana Allah tercapai melalui diri kita dan supaya orang lain sekitar kita mengalami dampaknya. Saudara, jangan salah dalam hal itu. Berikutnya, Roh Kudus juga berperan menghibur, membela, bahkan mengajar kita. Betul-betul, kalau saya membayangkan seperti seorang ibu yang benar-benar menjaga putranya yang baru dilahirkan. Roh Kudus menemani kita di dalam perjalanan hidup baru kita. Kita tidak pernah sendiri. Nah, dan Roh Kudus itu tidak jauh sekali lagi di dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, dari mana kita tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita? Saudara, kita sering dibuatnya terpesona. Kita sering merasakan keintiman, keakraban yang luar biasa. Kita merasakan menikmati kehadirannya dan ingin lagi dalam doa, di dalam saat kita ibadah, dalam melakukan sesuatu yang dia inginkan. Dan ketika kita merenungkan firman-Nya, kita merasakan keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kadang ketika kita diam. Nah, saudara-saudaraku, pada saat ini kerinduan saya cuma satu. Setiap Anda punya kerinduan untuk lebih menikmati kehadiran Roh Kudus. Kita tidak sendiri di dalam situasi sekarang. Tuhan berkati Anda.